Hai semua. Kami dari kelompok 8 Bisnis Digital. Kami akan menjelaskan tentang digital payment GoPay. Saya Salsa Adisa Fitri dan rekan pertama saya Despi Dwiana Nurhayati, rekan kedua saya Norman Farel Zuan Olaf, dan rekan terakhir saya yaitu Chairunisa Rizkina Rosani. Nah, sesudah perkenalan langsung aja kita ke materinya. Pertama-tama kita akan menjelaskan tentang profil perusahaan GoPay. GoPay didirikan oleh seorang pengusaha muda bernama Aldi Haryo Pratomo. Sebelumnya mendirikan GoPay, Aldi membangun dan mengembangkan PT Rumah atau Rekan Usaha Mikro Anda atau biasa disebut dengan MAPAN. PT Rumah merupakan perusahaan yang menjual produk furnitur yang di tahun 2017 diakuisisi oleh Gojek. Pada awal karir, Aldi berpikir bagaimana cara memberi akses layanan keuangan untuk orang, terutama bagi yang kurang mampu. Ia mengaku banyak orang yang ingin memiliki beragam furnitur, bahkan rumah, namun kendalanya tidak memiliki keuangan yang cukup. Jika memiliki kredit, harga barang pun melambung tinggi. Muncullah ide brilian dari seorang Aldi Pratomo, yaitu menggabungkan 5 orang dalam satu kelompok. GoPay atau yang dulunya disebut dengan GoWallet merupakan layanan e-money dari salah satu produk atau aplikasi dompet digital yaitu Gojek Indonesia. GoPay digunakan untuk menyimpan Gojek kredit yang mana nantinya bisa dipakai untuk melakukan pembayaran atau transaksi-transaksi yang ada pada semua layanan aplikasi Gojek seperti GoRide, GoCar, GoSend, GoFood, dan lain sebagainya. Untuk mengisi saldo GoPay cukup mudah dengan transfer melalui mitra Gojek, One Click ATM, Internet Banking, Alfamart, dan lainnya. GoPay pun memiliki teknologi keamanan terkini yang menjamin semua data dan transaksi pengguna selalu aman. Aplikasi GoPay dapat digunakan sebagai pembayaran pada layanan di aplikasi Gojek, toko atau restoran rekan usaha GoPay. Fitur yang terdapat pada GoPay. Hal yang membedakan antara satu aplikasi dengan aplikasi lainnya adalah tentang fitur yang dihadirkan. Aplikasi tersebut saling berlomba dan berinovasi untuk menciptakan fitur yang beda dan dapat digunakan dengan baik oleh pengguna. Tidak terkecuali dengan GoPay yang memberikan fitur-fitur yang sangat bermanfaat untuk para penggunanya. Fitur tersebut diantara lain, yang pertama ada GoPulsa. GoPulsa didukung berbagai pilihan operator di Indonesia seperti Telkomsel, Indosat, XL, Tri, Axis, dan Smartfren. Kebutuhan isi pulsa dan internet dapat selalu terpenuhi lewat GoPulsa. Lalu yang kedua ada GoPay Diary. GoPay Diary adalah rekapan transaksi GoPay selama 1 bulan agar Anda dapat melacak penggunaan GoPay Anda berdasarkan layanan Gojek. Lalu yang ketiga ada GoBills. Kemudahan pembayaran tagihan Anda kini jika lebih cepat cukup dari satu aplikasi tanpa ribet. GoPay memperkenalkan GoBills, satu layanan untuk bayar listrik, beli token listrik hingga BPJS. Dan yang terakhir ada tarik tunai GoPay. Saldo GoPay bisa juga ditarik tunai melalui rekening bank. Tentunya untuk bisa mengaktifkan layanan transfer dan tarik tunai, pastikan Anda sudah upgrade akun GoPay dengan cara mendaftarkan diri dengan foto diri dengan foto kartu identitas Anda. Analisis model bisnis digital payment GoPay. Apa itu dompet digital? Nah, dompet digital itu memiliki kegunaan seperti dompet fisik, yaitu menyimpan uang. Cuma berhubungan uangnya berupa digital, maka disebutnya tempat menyimpannya dengan dompet digital. Lalu Bank Indonesia dan OJK sebagai payung hukum untuk mengatur segala macam ketentuan dan peraturan mengenai uang digital ini. Jadi nggak usah khawatir lagi nih dengan kemungkinan. Nah tadi saat ini semakin banyak dompet digital yang bermunculan seperti GoPay. Merchant yang diajak kerjasama pun makin banyak, mulai dari restoran besar, bahkan sampai tukang cilor pun yang ngider-ngider di kampung udah bisa bayar dengan digital ini nih. Selain makanan, kita bisa bayar tagihan BPJS, pulsa, listrik, air, dan tagihan lainnya pakai dompet digital ini. Lalu cara kerja dompet digital ini gimana sih? Nah, uang digital diperlakukan sama dengan uang fisik. Karenanya untuk menambah saldo, uang digital harus dari uang fisik juga. Lalu misal kita mau isi saldo uang digital itu bagaimana sih nih? Kita harus tukar uang fisik, bisa ke tukang ojek online, Alfamart,
Indomaret, rekening bank atau lainnya. Cara kerjanya mirip kalau kita beli pulsa akan pakai duit nih. Beneran juga walaupun nanti duit kita berubah dalam bentuk saldo pulsa. Kalau uang digital kita udah ada, kita bisa jajan di tempat yang udah diajak kerjasama oleh perusahaan dompet digital itu. Sumber keuntungan GoPay. Nah, penghasilan yang pertama dari operator yang diajak kerjasama. Misal kita jualan pulsa yang 5.000, dari sananya 5.400 dijual 6.000 untuk 600. Nah, lalu yang penghasilan 2 dari pengendapan uang yang disetorkan. Kalian tahu kan kalau kita mengendapkan duit di bank pasti dapat bunga. Semakin gede duit yang disimpan di bank, semakin banyak juga bunga yang didapetin. Lalu yang penghasilan yang ketiga dari biaya administrasi. Aturan terbaru kalau mau isi GoPay ada biaya admin sebesar 1.000. Kalau ada transaksi isi ulang GoPay sebanyak 10.000, transaksi per menit berapa tuh untungnya. Lalu penghasilan terakhirnya itu dari biaya iklan. Awal berdirinya mungkin para perusahaan dompet digital ini nawarin dirinya untuk kerjasama dengan perusahaan lain semacam Tokopedia, Bukalapak, dan seterusnya. Tapi yang paling utama penghasilan kelima dari data yang masuk, Facebook, Twitter, Instagram, dan lainnya mungkin harus melakukan profiling terhadap penggunanya. Karena bisa aja nih daftar pakai nama palsu dan email palsu. Jadi harus mengolah data untuk bisa tahu di balik akun ini sebenarnya siapa. Sedangkan dompet digital mengharuskan penggunanya dengan identitas asli sesuai ID card. Ini bikin mudah mereka dalam mengembangkan data kita seperti transaksi beli, rata-rata top up, saldo dalam sebulan, punya debit dan kredit berapa. Regulasi pemerintah yang mengatur perusahaan GoPay sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia nomor 11/12 PBI 2009 yang menyatakan bahwa e-money sebagai salah satu pendukung Bank Indonesia untuk menciptakan less cash society di Republik Indonesia. Pengaturan ini berisikan aturan uang elektronik mengenai tata cara perizinan, tata cara penyelenggaraan, peningkatan keamanan teknologi, dan saksi. Menurut hasil survei Bank Indonesia, pengguna e-money di Indonesia hingga Juli 2019 sejumlah 232.348.971 orang. Karena kian banyaknya e-money di Indonesia, maka hal ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk menciptakan uang elektronik. Salah satunya perusahaan startup fintech yang menciptakan uang elektronik, yaitu PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau yang kerap dikenal dengan Gojek. Bank Indonesia yang merupakan regulator sistem pembayaran memberikan izin kepada GoPay dengan nomor 1698 DKSP pada tanggal 17 Juni 2014 yang efektif pada tanggal 29 September 2014. GoPay menjadi salah satu uang elektronik yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yang ada di Indonesia saat ini. Hal ini didasarkan oleh riset yang dilakukan oleh Financial Times. Dalam penggunaan fasilitas GoPay, perusahaan Gojek telah mengatur syarat dan ketentuan, juga aturan yang harus dipenuhi pengguna dan perusahaan itu sendiri. Syarat dan ketentuan tersebut meliputi aturan yang mengatur tentang: yang pertama, lingkup berlakunya syarat dan ketentuan untuk pengguna. Lingkup pengguna dalam ketentuan ini adalah para pengguna GoPay, baik pengguna perseorangan maupun bagi mitra GoPay. Yang kedua, registrasi atau pendaftaran akun GoPay masyarakat, adanya pengisian informasi data diri yang valid, akurat, dan terbaru tentang diri pengguna, seperti nama, email, dan nomor handphone. Lalu yang ketiga, persetujuan pengguna. Pada poin ini, perusahaan memastikan bahwa pengguna adalah individu yang telah berumur 21 tahun ataupun yang telah menikah. Yang keempat, pengguna dalam subpenggunaan. Terdapat aturan yang mengatur tentang penggunaan GoPay sebagai alat pembayaran untuk pembeli dan pihak ketiga. Dalam hal ini adalah mitra ataupun merchant yang bekerjasama dengan GoPay. Yang kelima, keamanan. Untuk menjaga keamanan penggunaan akun GoPay, perusahaan telah mengatur keamanan akun dengan meminta pengguna untuk membuat PIN atau nomor identitas pribadi. PIN ini digunakan untuk saat pengguna melakukan pembayaran. Yang keenam, tanggung jawab. Pada sub ini, tanggung jawab diklasifikasi menjadi dua, untuk pengguna dan untuk perusahaan. Untuk tanggung jawab bagi pengguna adalah mengamankan nomor ponsel yang didaftarkan oleh pengguna agar tidak disalahgunakan pihak yang tidak berwenang.
kode PIN menjadi rahasia bagi pengguna, maka pihak perusahaan tidak bertanggung jawab atas hal tersebut. Sedangkan tanggung jawab perusahaan adalah kerugian langsung, yakni kerugian jumlah senyata yang dibayarkan yang timbul atau sehubungan dengan penggunaan akun GoPay. Dan yang terakhir, keadaan kahar atau force majeure. Dalam aturan mengenai keadaan kahar, perusahaan tidak bertanggung jawab jika ada ketidaksanggupan perusahaan atas instruksi atau komplain melalui akun GoPay. Nah, sekian penjelasan dari kelompok 8 tentang digital payment GoPay. Terima kasih dan sampai jumpa.